Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepadanya sampai pada pertengahan atau melewati pertengahan bulan Zulqa'dah ini. Tanpa terasa kita sudah berada pada tanggal 16 Zulqa'dah. Baru-baru rasanya kita melewati bulan Syawal yang kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk beribadah pasca Ramadan, melewati bulan Syawal dan memasuki salah satu dari bulan-bulan haram yang mudah-mudahan Allah masih tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan dan melakukan amal saleh sampai pada penghujung bulan-bulan haram yang ketiga, yaitu bulan Muharram. Dan tentu kita semua berharap untuk diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua. Baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan. Semoga dengan itu kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu, dan mudah-mudahan dengan memegang teguh dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kepada kita semua yang mudah-mudahan juga bisa disampaikan kepada saudara dan saudari kita yang belum sempat hadir pada kesempatan ini. Satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Saba ayat 37. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu
wa hum fil ghurufati aminun. Yang artinya wa ma amwalukum, dan bukanlah harta-harta kalian, wala auladukum, dan bukan pula anak-anak kalian, billati tuqarribukum indana zulfa, yang dapat mendekatkan kamu kepadaku dengan sedekat-dekatnya, illa man amana, kecuali orang yang beriman, wa amila saliha, dan beramal saleh, fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena apa yang mereka lakukan. Wa hum fil ghurufati aminun, dan mereka akan aman dan sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Ayat ini menjelaskan, dan khitabnya adalah orang-orang musyrik, ya. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di antara mereka yang menganggap bahwa harta dan anak itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Menganggap bahwa orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi anak, ya, bangga dengan hartanya yang banyak, bangga dengan anaknya yang banyak. Mereka menganggap bahwa itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat perantaraan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sampaikan kepada mereka, wa ma amwalukum wala auladukum billati yuqarribukum indana zulfa, bukanlah harta-hartamu dan bukan pula anak-anakmu yang dapat mendekatkan kamu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sedekat-dekatnya, illa man amana, kecuali orang yang beriman. Nah, di sini difahami bahwa harta dan anak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa menjadi sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa menjadi alamat tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang kalau itu membuat dirinya semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya yang banyak digunakan untuk meningkatkan imannya, anaknya yang banyak dididik untuk menjadi orang-orang yang beriman, yang juga bisa menjadi penerusnya dan bisa mempertemukan mereka semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anak-anak keturunan mereka yang beriman di surga. Nah, artinya kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak digunakan, tidak digunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat pemberiannya itu, baik itu harta maupun anak, pada jalan yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini justru bisa menjadi bumerang, bisa menjadi sesuatu yang memberatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tapi kalau yang disebutkan dalam ini illa man amana wa amila saliha, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, fa ulaika lahumul jazaa,
fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda. Jadi harta anak yang betul-betul digunakan oleh dirinya untuk meningkatkan keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya dibelanjakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya dididik menjadi anak-anak yang saleh, sehingga ini yang kalau kita kaitkan dengan apa yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, termasuk pada malam Sabtu yang lalu, kita mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, menjadikan hidup dan mati ini untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan juga sudah kita ingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam itu meninggal, mati, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekatin jariyah. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan wa ma amwalukum wala auladukum billati yuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah. Nah, harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kita gunakan untuk mendapatkan atau melakukan amal jariah, untuk mendapatkan pahala jariah, pahala yang berkesinambungan meskipun kita sudah meninggal. Yang kedua, awaladun shalihin yad'ulah, atau anak-anak saleh yang mendoakan. Jadi anak-anak saleh yang dididik, yang mendoakan orang tuanya, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Meskipun sudah kita ingatkan bahwa banyak anak karena tidak dididik dengan didikan untuk menjadikan dia sebagai anak yang saleh atau saleha itu, jadi panamatis tudue pajajianna, tomatoan dan lupai, ancup pasti mati. Banyak anak yang masih hidup orang tuanya sudah lupa, mereka sudah lupa kepada orang tuanya. Kenapa? Karena memang tidak dididik untuk itu, tidak dididik untuk bagaimana supaya dia menjadi anak yang soleh, yang bisa mengingat bapak ibunya, baik masih hidup maupun setelah meninggal dunia, mengistighfarkan, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita, tentu bukan yang ada di sini, yang hanya berusaha bagaimana mendidik anak supaya menjadi sukses dunia, yang akhirnya kesuksesan dunianya membuat dia lupa pada orang tuanya. Dapat berita bapakmu sakit, imakmu sakit, eloknya dia gana dia lebih lagi. Pekerjaan ini tidak bisa ditinggalkan. Usaha ini siapa yang mau melanjutkan kalau saya pulang, dan sebagainya. Ya mungkin orang tua merasa masih wajar, masih memberikan kesempatan, tidak ada masalah. Tapi memang ada anak yang sekarang masa yang semakin canggih, kita bisa ngobrol dengan orang tua berhadap-hadapan tanpa hanya perantaraan alat itu, kita bisa bicara. Tapi ada anak yang memang tidak tahu harus bagaimana, atau pura-pura tidak tahu harus bagaimana untuk membahagiakan orang tuanya, sehingga ketika orang tua meminta sesuatu dianggap sebagai utang, sebagai utang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada anak yang ketika memberi kepada orang tuanya, kepada ibu bapaknya, lalu dihitung, komila sumatu, purane kuare, ya lagi dek patah paliso, astagfirullahaladzim.
Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat di surah Saba ini ada ayat ini ya, dan ayat berikutnya itu diapit oleh dua ayat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah yang melapangkan rezeki ya kepada siapa yang Dia kehendaki. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dalam ayat 36 ya surah Saba ya, di ujungnya walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah yang menyempitkan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Dia melapangkan untuk menguji kesyukuran, Dia menyempitkan untuk menguji kesabaran. Jangan ketika kita mendapatkan sesuatu lapang, luas, lalu kita mengatakan, ini usahaku. Ya. Persis kata Qarun yang diabadikan dalam Al-Quran, ketika diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kamu yang seperti ini, yang kunci-kunci gudangmu itu tidak bisa dibawa oleh orang banyak yang kuat, atau orang kuat yang banyak. Kunci-kunci gudangnya saya tidak bisa dibawa oleh orang kuat yang jumlah banyak. Bagaimana nih isinya? Tapi ini tidak membuat dia menyampaikan bahwa ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman ya, yang diberikan kekayaan, kerajaan, bahkan tidak lagi diberikan kepada orang sesudahnya. Tapi bagaimana ketika Qarun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji ya, dan ketika diingatkan, apa jawabannya? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini saya terima, ini saya dapatkan karena ilmuku, karena kehebatanku, karena kepiawaianku dalam berniaga. Beda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diingatkan, bahkan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Semut yang berjalan, yang mengatakan kepada kelompoknya, masuk kok, masuk ke lubang nanti nainjak ke itu. Bahasa kita, bahasa. Jangan sampai kamu diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedang mereka tidak sadar, tidak merasa. Nabi Sulaiman mendengar bisikan itu. Ada di antara kita yang bisa dengar? Diang kali nggak lagi di faham agak nafau. Ini menimbulkan rasa yang dengan apa, didasari dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhanku yang menguji aku. Dia memberikan aku yang seperti ini untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku justru kufur nikmat. Jadi kita kembali kepada ayat tadi, yang ayat 37-nya itu ya, wa ma amwalukum wala auladukum ya billati yuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah. Kemudian selanjutnya ya, walladzina yas'auna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil adzabi muhdarun. Nah, pada ayat berikutnya ayat 39 kembali Allah Subhanahu wa taala mengulangi, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sesungguhnya Tuhanku yang melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang menyempitkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan apapun yang kamu belanjakan,
Wa ma anfaqtum min syai'in, dan apapun yang kamu belanjakan, yang kamu infakkan dari sesuatu, fa huwa yukhlifuh, dialah yang maha memberi keluasan dan menyempitkan rezeki, yang memberikan jaminan. Apapun yang kamu keluarkan, apapun yang kamu infakkan, maka dia akan menggantinya. Allah pasti akan mengganti. Kenapa? Wa huwa khairul raziqin, karena Allah yang maha memberi rezeki. Allah yang maha memberi rezeki. Sama ketika di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan jauh dari ayat yang menjelaskan tentang keutamaan. Ayat yang sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Tidak, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan ini langsung kepada matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Karena kalau Allah menyuruh berinfak, kemudian mengatakan bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji yang tumbuh menjadi ambatat sab'a sanabil, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang setiap tangkai itu menghasilkan 100. Jadi orang yang menginfakkan hartanya sama dengan mendapatkan 700 kali lipat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim, karena Allah maha luas lagi maha mengetahui. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sisipan pada ayat dari perintah berinfak dengan menyampaikan balasan kepadanya, menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian menjelaskan alam tara ilal ladzina alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan yang lawan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang raja mengatakan, oh kalau begitu saya juga bisa. Lalu dia mengambil 2 orang, satu dibunuh, satu dihidupkan, hidup mati. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, Allah Tuhanku dan Tuhan semuanya, itu mendatangkan atau memunculkan matahari dari timur ke barat. Coba datangkan matahari dari barat ke timur. Tidak bisa ngomong orang zalim, karena memang tidak bisa dia melakukan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu, bisa memberikan itu. Kemudian menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah tidur, dimatikan selama 100 tahun. Yang ketika dia berjalan dalam daerah yang terjadi bagaimana ini tidak mungkin ada orang yang bisa menghidupkan kembali alam yang seperti ini, yang sudah rontok, yang tandus seperti ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepadanya, memberikan tanda kekuasaannya. Setelah dia tidur sekian lama, bangun dan memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat, memperlihatkan kepadanya makanan yang sudah hancur, tapi kemudian kembali kendaraannya yang sudah menjadi tulang belulang dihidupkan kembali, dibungkus dengan daging dan kulit utuh kembali.
Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ini adalah ayat-ayat sisipan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan harta dan anak, Allah yang meluaskan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah yang menyempitkan siapa yang Dia kehendaki. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berinfak, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Dan apa saja yang kamu keluarkan, yang kamu infakkan, sesuatu apapun itu, maka pasti Allah akan menggantinya. Dia yang akan menggantinya. Allah berjanji. Yang gantinya disebutkan dalam ayat yang tadi disebut ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Itu ada beberapa ayat yang mengantarai dengan ayat yang menjelaskan keutamaan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan ini adalah untuk bagaimana supaya kita jangan seperti pemikiran orang-orang kafir dulu, orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada saya sehingga Dia memberikan yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta dan anak yang banyak. Padahal tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, kemudian hidayah itu dipertahankan, imannya semakin meningkat, yang akhirnya mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Sehingga ketika kita berbuat, jangan kita melakukan untuk mendapatkan ridha sesama. Kita berinfak, kita mendidik anak sampai dia menjadi sukses. Jangan menjadikan kebanggaan bahwa itu anakku, tidak. Kita berdoa menyampaikan kepada anak itu sendiri, jadilah orang yang sukses dunia dan akan bahagia di akhirat. Jangan menjadikan kesuksesan duniamu membuatmu lupa pada akhiratmu. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita baca dari ayat di surah Saba ini bisa kita buka nanti mulai dari 36 sampai ayat ke 39 ini mudah-mudahan bisa meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, sehingga ketika kita mendapatkan rezeki yang melimpah seperti itu, maka mari kita gunakan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu kita mendapatkan balasan yang terbaik baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Dan seperti biasa, sebelum kita tutup, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beristighfar untuk saudara-saudari kita baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada saudara dan saudari kita, memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia di antara kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma aslih lana dunyana aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shfi mardana Allahumma shfina Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, sembuhkan kami. Ya Allah, sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami. Ya Allah, sembuhkan orang-orang yang sakit dari orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, rahmati orang-orang yang telah mendahului kami menghadap. Allahumma shfina washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lana wa lahum ya rabbal alamin. Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.